Halo sahabat terbaikku, namaku George Washington Carver. Dan aku mau kasih tahu kamu sebuah rahasia. Rahasiaku ini sebenarnya tersembunyi di mana-mana di sekitarmu loh. Di dunia modern tempat kamu tinggal sekarang, mungkin kamu nggak sadar ya, tapi ada sedikit bagian dari diriku di dalam benda-benda yang kamu pakai setiap hari. Contohnya nih, coba lihat botol sampo di kamar mandimu. Pernah kebayang nggak kalau di dalamnya itu ada sedikit keajaiban dari ceritaku? Beneran loh, dan itu semua berkat teman kecilku yang super hebat, si kacang tanah. Atau bisa jadi di cat yang bikin dinding kamarmu jadi cerah warnanya. Siapa yang sangka coba kalau ubi jalar yang manis itu ternyata menyimpan banyak sekali rahasia warna di dalamnya. Nah makanya, sini deh, aku mau banget berbagi ceritaku sama kamu. Ini jurnal rahasiaku. Yuk kita buka halaman pertamanya bareng-bareng ya, biar aku ceritakan semuanya dari awal mula. Oke, siap. Kita mulai dari bab pertama ya. Ini adalah kisah waktu aku masih anak-anak, seorang bocah kecil yang super penasaran, yang dapat julukan si dokter tanaman kecil. Awal hidupku jujur ya, nggak mudah sama sekali. Aku lahir di masa perbudakan, sekitar tahun 1864, dan aku nggak pernah sempat kenal sama ayah dan ibuku. Tapi untungnya takdir itu baik, aku dibesarkan sama dua orang yang hatinya luar biasa baik, namanya Moses dan Susan Carver. Mereka memberiku rumah yang aman dan merawatku dengan penuh kasih sayang. Waktu kecil, aku sering sakit-sakitan, jadi badanku nggak sekuat anak-anak lain untuk kerja di ladang. Jadinya, aku habiskan waktuku buat menjelajahi hutan dan taman. Dan di sanalah aku menemukan duniaku sendiri. Aku belajar semua rahasia alam. Para tetangga bahkan sering loh bawa tanaman mereka yang lagi sakit ke aku buat diobatin. Nah, karena itulah mereka kasih aku julukan dokter tanaman. Itu bakat rahasiaku. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Nah, bagian ini tentang petualanganku yang paling besar. Perjalananku yang, panjang dan berliku banget. Cuma demi satu hal, biar bisa sekolah. Aku tuh pengen banget belajar. Sampai-sampai, waktu umurku sekitar 12 tahun, aku pergi dari rumah sendirian cuma buat cari sekolah. Aku pindah-pindah kota, kerja apa aja, masak, cuci baju, semuanya kulakukan biar bisa terus belajar. Pernah ada satu kejadian, aku diterima di sebuah perguruan tinggi lewat surat. Tapi pas aku datang ke sana, mereka menolakku. Cuma karena warna kulitku. Sedih? Pasti. Tapi apa aku menyerah? Nggak akan pernah. Akhirnya perjuanganku terbayar. Aku diterima di Simpson College, terus lanjut ke Iowa State University. Dan di sanalah akhirnya aku bisa belajar hal yang paling aku cintai di seluruh dunia, tanaman. Nah, setelah aku lulus, ada seorang pria hebat. Namanya Booker T. Washington. Beliau mengundangku untuk mengajar di Tuskegee Institute. Waktu aku di sana, aku menemukan sebuah masalah yang besar sekali. Ternyata, bumi kita sedang lelah, dan bumi butuh bantuan kita. Coba kamu bayangin deh, tanah pertanian itu kayak piring makanan raksasa buat tanaman. Nah, selama bertahun-tahun, para petani di sana cuma menanam kapas terus-terusan. Masalahnya, kapas ini rakus banget. Dia makan semua nutrisi dan makanan dari tanah, sampai tanahnya jadi kosong melompong, jadi kelaparan. Kasian kan para petaninya, mereka jadi kesulitan sekali. Pertanyaannya sekarang, gimana ya cara kita menyembuhkan tanah yang sakit ini? Ternyata jawabannya ada di alam itu sendiri loh. Rencanaku sebenarnya simpel banget. Pertama, kita paham dulu masalahnya. Kapas bikin tanah kelaparan. Oke. Kedua, kita tanam tanaman penolong. Tanaman kayak kacang tanah, ubi jalar, sama kedelai, mereka ini justru mengembalikan makanan ke dalam tanah. Dan hasilnya? Wih, tanahnya jadi sehat dan gembira lagi. Siap deh menumbuhkan tanaman apa aja dengan subur. Nah, kedelai ini salah satu pahlawan super rahasiaku yang lain. Sama kayak kacang tanah, tanaman hebat ini punya kekuatan khusus. Dia bisa bikin tanah yang tadinya capek dan lelah jadi kuat dan penuh nutrisi lagi. Tapi, tahu nggak sih, rencanaku ini berhasil. Mungkin malah terlalu berhasil. Tiba-tiba, para petani panen kacang tanah banyak banget sampai menggunung. Mereka senang sih tanahnya jadi sehat, tapi mereka juga jadi bingung. Waduh, terus semua kacang ini mau kita apakan? Nah, inilah awal dari petualangan imajinasi yang baru. Nah, ini dia bagian favoritku. Di bab ini, aku bakal buka semua rahasia luar biasa yang ternyata tersembunyi di dalam sebiji kacang tanah yang kelihatannya sederhana.
Aku pun pergi ke laboratoriumku, aku suka menyebutnya bengkel kecil Tuhan. Dan aku mulai bertanya sama si kacang tanah. Hei kacang, apa aja sih rahasiamu? Dan coba tebak apa yang terjadi. Kacang tanah itu seolah-olah membisikkan lebih dari 300 rahasia ke aku. Dari satu jenis kacang tanah itu, aku menemukan cara membuat macam-macam hal. Ada susu, krim cukur, tinta, bahkan kertas, sabun, dan lem, sampai daging tiruan dan juga obat-obatan. Luar biasa banget kan? Semua keajaiban ini ternyata bersembunyi di dalam satu tanaman sederhana yang juga bisa menyembuhkan bumi. Oh ya, aku juga suka bercanda loh. Ada cerita lucu nih. Suatu hari, ada murid yang iseng mau mengerjainku. Dia bikin serangga palsu dari gabungan bagian-bagian serangga lain. Sayapnya dari lalat, badannya dari nyamuk. Terus dia bawa ke aku dan tanya, Profesor Carver, ini serangga apa ya? Aku liatin sebentar, terus aku senyum dan bilang, wah, ini sih pasti serangga Humbug. Humbug itu artinya, ya tipuan atau bohong-bohongan. Kita kan harus selalu punya waktu buat ketawa sedikit ya kan? Punya ide-ide hebat itu penting, sahabatku. Penting banget. Tapi, ada satu hal lagi yang jauh lebih penting, yaitu membagikan ide-ide itu ke orang lain, supaya bisa membantu mereka. Gini ceritanya, nggak semua petani kan bisa datang jauh-jauh ke sekolah di Tuskegee. Jadi, aku mikir, kalau mereka nggak bisa datang ke sekolah, ya sekolahnya aja yang datang ke mereka. Akhirnya, aku bikin yang namanya Jesup Wagon. Itu semacam sekolah di atas roda. Kereta kuda yang aku isi penuh dengan peralatan, contoh tanaman, dan semua ide-ideku. Terus, aku bawa langsung ke ladang para petani. Banyak orang sering tanya ke aku, kenapa aku nggak mematenkan ratusan penemuanku itu? Kan aku bisa jadi kaya raya. Tapi, tujuanku nggak pernah soal uang. Aku mau penemuanku ini bisa membantu semua orang, terutama orang yang paling bawah, para petani miskin yang bekerja keras setiap hari. Menurutku, ide-ide yang baik itu harusnya bisa dinikmati semua orang, gratis. Dan aku mau, bahkan setelah aku pergi nanti, pekerjaanku ini harus terus berlanjut. Makanya aku memberikan seluruh tabungan seumur hidupku untuk mendirikan sebuah yayasan. Harapanku, yayasan ini bisa membantu para ilmuwan muda untuk terus meneliti dan membantu dunia, lama setelah aku tiada. Nah, sekarang jurnal rahasiaku sudah terbuka lebar. Ceritaku sekarang jadi rahasiamu juga, sahabatku. Jadi, aku punya satu pertanyaan terakhir buat kamu. Coba lihat sekelilingmu. Benda sehari-hari apa yang bisa kamu lihat dengan cara yang baru untuk membantu seseorang hari ini? Keajaiban apa yang bisa kamu temukan? Ingat, dunia ini penuh dengan rahasia yang menunggu untuk kamu temukan. Jadi, teruslah bertanya, teruslah mencoba, dan yang paling penting, teruslah berbagi.